Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan yang luar biasa, oleh karena Tuhan kita yang luar biasa, ada beserta dan menyertai kita sekalian. Sekalipun mungkin saat ini kita dalam keadaan yang sulit. Pada saat ini kita akan memulai persekutuan firman dan doa. Dan jemaat Tuhan saya persilakan untuk mengambil waktu sejenak untuk saat hening. Sehingga baik hati maupun pikiran kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta siap untuk menerima firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita beri hormat kepada-Nya, kepada Allah Maha Tinggi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Tuhan kami, kepadamu sajalah kami beri hormat, kepada Engkau yang adalah Allah Maha Tinggi, Allah yang Maha Mulia. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau yang adalah Allah dan Tuhan kami, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa kasih setianya dan juga rahmat-Nya baru di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan pada saat ini kami mau menyerahkan kepada Engkau sebagai pertolongan kami dalam kebaktian firman dan doa malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas, Engkau Allah yang memimpin dan menolong setiap kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan firman dan doa malam hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan kami dengan saudara seiman, terlebih lagi kami boleh menikmati persekutuan kami bersama dengan Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Dan biarlah persekutuan firman dan doa ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini marilah kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan segenap hidup kita untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Untuk itu, mari kita puji Dia. Kita katakan firman hidup, firman yang memberikan kita sekalian kekuatan, yang memberi kita damai sentosa. Mari kita naikkan pujian ini. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Saudara berada. Shalom. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu rahasia mengatasi kesusahan hidup. Dan firman Tuhan malam hari ini akan diambil berdasarkan Mazmur 77 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin
lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Tuhan menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan tangan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi bergetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kembali boleh mempunyai kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pada saat kami merenungkan firman Tuhan, Engkau akan menganugerahkan Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terfokus kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya malam hari ini Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan iman rohani daripada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beberapa hari lalu saya menonton video dalam salah satu grup WA yang berisi demo sejumlah orang Sulawesi Utara di depan kantor DPRD setempat. Peserta demo sebagian besar adalah orang-orang yang di PHK, pedagang asongan dan rakyat kecil yang menderita akibat peraturan pemerintah yang terus-menerus memperpanjang PPKM. Sehingga menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan penghidupan. Hidup jadi sangat susah. Tidak ada uang untuk bayar tagihan listrik, kehabisan uang untuk bayar uang sekolah anak, bahkan kesulitan untuk makan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saat ini ada cukup banyak masyarakat yang mengalami kesusahan dan penderitaan hidup akibat pandemi virus corona yang berkepanjangan. Banyak orang putus asa, banyak orang kecewa, marah, dan bahkan sebagian orang sudah hampir tidak mampu menanggung derita hidup yang melanda hidup mereka. Kondisi ini mirip dengan apa yang dialami oleh pemazmur yang mencurahkan isi hatinya di Mazmur 77. Pemazmur bergumul dan berdoa dengan seruan nyaring kepada Allah yang seolah-olah menjauh dan tak terjangkau oleh teriakan minta tolongnya.
Pemazmur memaparkan kesusahan dan penderitaannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada Allah. Di dalam ayat 7 sampai dengan 10. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kita sering mengalami pergumulan yang sama? Bukankah kita terkadang merasa Allah tidak berada di pihak kita pada saat kesusahan hidup menimpa kita? Bahwa kasih setianya telah berhenti, bahwa janjinya tidak dapat dipercaya lagi, bahwa belas kasihannya telah berakhir, bahwa Allah kita telah berubah. Apa yang pemazmur lakukan sewaktu kesusahan dan penderitaan hidup menimpanya dengan keras, saudaraku? Apa rahasianya supaya kita juga dapat mengatasi kesusahan dan penderitaan hidup? Yang pertama, saudaraku, tidak mengasihani diri sendiri. Mazmur ini dimulai dengan keluhan pemazmur yang mengasihani diri sendiri, yang selalu berfokus pada diri sendiri. Kita perhatikan berapa banyak kata aku, dan aku di dalam keluhan sang pemazmur. Coba perhatikan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Orang-orang yang menderita dan susah hidupnya seringkali menganggap bahwa diri mereka adalah korban, bahwa diri mereka adalah yang paling susah, bahwa mereka adalah orang yang paling dikasihani. Pemazmur merasa bahwa Allah tidak lagi mendengarkan seruan doanya, walaupun dia sudah berseru-seru dengan suara nyaring. Tuhan tidak dapat dijumpai pada saat dia mendapatkan kesusahan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, orang-orang yang hidup dalam tekanan kegagalan akan menjadi orang yang hidup tapi mati. Hidup dalam kemiskinan, sakit penyakit, kegagalan dalam sekolah, kegagalan dalam usaha, gagal menyenangkan orang tua, gagal dalam relasi kasih sayang. Kegagalan demi kegagalan membuat kita terpukul dan kehilangan semangat untuk maju. Karena pemikiran-pemikiran seperti inilah, banyak orang hidup yang tidak pernah menjadi lebih baik. Mereka gagal bukan karena peristiwa atau kejadian tertentu, saudaraku. Tetapi mereka menjadi orang yang gagal karena berhenti berusaha. Gagal karena hanya tahu menyalahkan keadaan. Gagal karena hanya bisa menyalahkan orang lain. Saudaraku, kita perlu mewaspadai ciri-ciri orang gagal. Orang-orang yang mengasihani diri sendiri adalah orang-orang yang tidak memiliki daya juang, membiarkan diri dikuasai oleh pengalaman atau keadaan buruk, membiarkan sifat buruk pribadi tanpa berjuang mengubahnya, selalu memiliki alasan untuk menghindari kewajiban hidup, menyerah, dan menyalahkan nasib. Banyak meminta pendapat, namun tidak dapat memutuskan sendiri. Hidupnya tidak berkembang
Selalu begitu-begitu saja tahun demi tahun. Sering menyalahkan keadaan dan orang lain, gampang menyerah, dan tidak berusaha bangkit dari keterpurukan. Saudaraku, orang-orang yang mengasihani diri sendiri sering berkata, "Saya menjadi seperti ini karena saya tidak mendapat kesempatan. Saya memang tidak akan populer karena saya tidak menarik. Saya tidak bisa berhasil karena banyak orang yang terus-menerus mengolok-olok saya. Mana mungkin saya berhasil? Papa mamaku saja miskin dan gagal. Saya tidak mungkin menjadi worship leader karena saya tidak bisa bernyanyi. Wajar saja saya sulit mengendalikan emosi. Papa saya selalu marah pada kami setiap hari. Normal saja saya tidak bisa berhenti menyontek. Semua orang di sekolah juga menyelakukannya. Wajar kok saya berhenti kerja. Siapa sih yang tahan dimaki-maki terus setiap hari seperti itu?" Bapak, Ibu, dan saudaraku, ingatlah, rahasia pertama untuk dapat mengatasi kesulitan dan kesusahan hidup adalah berhenti mengasihani diri sendiri. Jangan terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Apakah Tuhan memang membiarkan kita menjadi pecundang, menjadi orang yang gagal? Apakah Tuhan sengaja membiarkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita agar kita jatuh dan gagal? Apakah Tuhan membiarkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dan menyengsarakan hidup kita? Jawabannya adalah tidak. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Janji firman Tuhan begitu meyakinkan kita bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita pada saat kita mengalami kesusahan hidup. Kisah Rosie John dari Westport, Connecticut ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wanita cantik ini cacat tanpa kedua lengan sejak lahir. Tapi kondisi ini tidak membuat dirinya meratapinya dengan sedih. Rosie tidak mengasihani diri sendiri dan menganggap dirinya orang yang paling malang sedunia. Rosie seakan memberi pelajaran kepada kita bahwa dengan kekurangan fisiknya juga bisa berbuat lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang mempunyai organ tubuh yang lengkap. Rosie yang dibesarkan di London dan Seoul ternyata sejak usia dini sudah belajar menggunakan kedua kakinya. Segala aktivitas orang normal mampu ia lakukan dengan kedua kaki. Bahkan bisa dibilang Rosie memiliki keahlian yang luar biasa. Rosie merupakan seniman yang berbakat. Pada usia 6 tahun dia memenangkan kompetisi pelukis dan menjadi sampul majalah anak waktu itu. Dan hobi melukisnya terus ia lakukan hingga kini. Luar biasa. Kemudian Rosie yang sudah memiliki suami dan 2 anak ini kuliah sains, matematika di perguruan tinggi. Hidupnya terus berjalan dengan banyak memberi inspirasi bagi orang. Dia banyak diundang menjadi pembicara motivasi bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita, saudaraku, yang memiliki tubuh yang sempurna,
Apakah kita mau bersyukur atau masih banyak mengeluh? Jadi saudaraku, berhentilah mengasihani diri sendiri. Berhentilah menyalahkan orang lain dan keadaan. Percayalah pada Tuhan bahwa Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita karena Dia adalah Allah yang setia. Hal yang kedua, saudaraku, kita harus mengingat anugerah Allah. C.S. Lewis adalah seorang teolog dan penulis terkenal, menuliskan pengalaman kritis imannya pada saat menghadapi kematian sang istri karena kanker. Di tengah kedukaan karena kehilangan istri yang dikasihinya, ia berseru kepada Tuhan. Namun Tuhan seolah tidak menjawab. Si pemazmur menyampaikan keluhannya juga secara individu untuk mewakili seruan umat yang sedang dalam penderitaan. Pemazmur tidak bertahan dalam kesusahannya, tetapi memutuskan ingin menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh mencari Tuhan hingga malam dan berharap bahwa dia akan didengarkan. Tuhan memang membiarkannya untuk terus berjaga-jaga, berdoa dan memikirkan perbuatan Tuhan baginya dan bangsanya. Pemazmur yakin bahwa Tuhan tidak terus-menerus menolak umatnya, meskipun sekarang pemazmur tidak menyaksikan apa-apa. Tetapi ketika memikirkan hal itu dalam peristiwa sejarah Israel, terbukti bahwa Allah menyelamatkan umatnya dan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Di tengah-tengah kondisi umat yang sedang menderita saat itu, pemazmur memikirkan kasih setia Tuhan, bahwa tidak pernah lenyap dalam kehidupan bangsanya dan bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun. Ia mengingat bahwa di dalam murkanya sekalipun Allah tidak pernah melupakan kasih dan rahmat-Nya terhadap umat-Nya. Saudaraku, mungkin kita pernah atau sedang mengalami pergumulan berat. Di masa pandemi virus corona yang sudah berlangsung lebih dari 20 bulan ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang usahanya mengalami kesulitan, tabungan yang semakin menipis, mungkin relasi dengan pasangan memburuk, anak-anak yang rewel dan sering melawan karena tidak betah di rumah terus. Mungkin juga ada yang bahkan mengalami kehilangan orang yang dikasihi. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terus berlangsung, saudaraku. Ketika kita tidak dapat melihat pertolongannya dengan segera, ingatlah akan pertolongannya pada masa lampau. Jangan terpaku dalam situasi saat ini. Datang dan berserulah sungguh-sungguh kepadanya. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap berkuasa. Diamnya Tuhan bukan tanpa alasan, saudaraku. Dan yang pasti akan membawa kebaikan. Di masa lampau kita semua pasti mengalami keajaiban, pertolongan dan kasih Tuhan. Mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban kuasa-Nya adalah hal yang harus kita lakukan. Terlebih ketika sedang dalam masalah atau penderitaan. Karena pada situasi itu seringkali kita mudah sekali menjadi lemah, putus asa dan kehilangan pengharapan. Pada Mazmur 77 ini, pemazmur mengingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di tengah penderitaannya yang begitu berat dan kesenyapan yang dia alami, pemazmur memilih untuk merenungkan perbuatan-perbuatan dan keajaiban yang telah Tuhan lakukan atas Israel umat-Nya. Hal ini memberi kekuatan kepadanya.
meskipun ia belum memperoleh jawaban atas seruannya, mendengarkan dia. Pada bagian ini, pemazmur berseru agar dia melihat Tuhan, dan dia menjadi gentar, bahkan tak terlihat di dalam hidupnya. Ketika memazmur pemagari emosi dan kekalutannya dengan kebenaran dan perenungan akan Tuhan, pemazmur bangkit dari krisis imannya dan tetap mempercayai Allah. Saudaraku, pada saat saya dan Semu baru menikah beberapa tahun dan masih tinggal di Pontianak, Semu Teresia pernah sakit berat suatu kali. Waktu itu Semu dirawat di rumah sakit di Pontianak, dan dokter tidak menemukan apa yang menyebabkan demam Semu tidak turun-turun. Yang dilakukan dokter hanyalah menambah dosis antibiotik setiap hari, sampai antibiotik yang diberikan secara suntikan dan mencapai kadar maksimum. Kondisi semakin memburuk dan tubuh Semu mulai berwarna kuning dan membengkak. Dan terakhir kotoran sudah berwarna hitam. Kami memutuskan untuk mengeluarkan Semu secara paksa dari rumah sakit dan membawanya ke Jakarta untuk berobat. Sesampainya di rumah sakit, Geraha Medika Kebun Jeruk, sekarang sudah berganti nama menjadi Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk, Semu diobati oleh Dr. Yanto yang mengatakan bahwa Semu keracunan obat. Puji Tuhan, setelah dirawat selama hampir 10 hari, Semu sembuh total. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita tetap mempercayai Allah, sekalipun jejak pertolongannya tak terlihat oleh mata jasmani kita saat ini. Kiranya dengan mata rohani kita tetap memandang dan percaya padanya, serta selalu mengingat pertolongannya di masa lalu yang sudah kita alami. Yang ketiga, saudaraku, merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apa yang dilakukan pemazmur dalam masa krisis dalam hidupnya? Apa yang dia lakukan dalam masa kelam dan putus asa? Bagaimana dia dapat melanjutkan kehidupannya dalam kondisi dan terpuruk seperti itu? Jawabannya dapat kita temukan di ayat 11-12. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Jadi, saudaraku, rahasia ketiga mengatasi kesulitan dan kesusahan hidup adalah kita harus merenungkan firman Tuhan. Pemazmur merenungkan firman Allah dan berkata, "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah kami yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya menggemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang, melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun." Apakah saudara dapat melihat perbedaan kondisi hati pemazmur yang sangat besar di ayat 7 dan 10 sebelumnya, di mana pemazmur terus berkeluh kesah dan mempertanyakan keberadaan Allah,
setelah merenungkan firman Allah, suasana hatinya berubah total. Dan dia mampu untuk memuji kebesaran Tuhan yang sudah menolongnya di masa lalu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, melalui Mazmur ini, umat Allah ditantang untuk tetap beriman ketika diperhadapkan dengan misteri Allah dan jalan-jalannya yang tak terselami. Hal ini hanya mampu dipahami melalui iman yang terwujud secara konkret. Tanpa adanya iman, maka misteri Allah dan pekerjaannya yang tak terselami itu tidak akan bisa dipahami. Melalui iman seperti inilah, maka kita dapat memahami warisan sejarah sebagai karya Allah yang jejak kakinya tidak kelihatan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, walaupun kita tak mampu menyelami jalan-jalannya, namun kita harus yakin bahwa Dia lebih besar dari segala permasalahan kita. Sekalipun kita tidak melihatnya, Ia tetap berada di sisi kita. Ia membimbing kita melintasi segala kesulitan yang kita hadapi. Ketika saudara berjuang sendiri, bacalah kembali Mazmur ini berulang kali dan ingatlah karya-karya Tuhan dalam hidup saudara. Maka saudara akan dikuatkan dan dihiburkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian mengalami kesulitan dan kesusahan hidup yang mendera kehidupan kami. Kami mempunyai Allah yang setia, dan kepada-Mu ya Tuhan, kami boleh menyerahkan segala kesusahan kami, karena Engkau berjanji akan menyertai dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah dipuaskan, kita telah dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Nya. Dan saat ini kita akan menaikkan setiap pokok doa kepada Tuhan. Kita akan berseru kepadanya, karena Dia adalah Allah dan Tuhan, yang mendengar setiap seruan kita, bahkan yang memberikan kita jawaban yang pasti atas setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa untuk yang pertama, yaitu kita berdoa untuk setiap upaya pemerintah di dalam menanggulangi bencana alam di tengah musim penghujan yang saat ini sedang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Oleh karena Engkau Allah ada beserta dengan kami, menyertai dan menolong setiap kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh terlahir di tengah-tengah bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya ini bukanlah satu kebetulan, tapi ini adalah kehendak Tuhan di mana kami harus ada. Bapa di dalam surga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara pada saat ini. Untuk setiap upaya pemerintah di dalam menghadapi musim penghujan yang ada saat ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menolong dengan segala hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu. Untuk pemerintah boleh mengupayakan, untuk pemerintah boleh menanggulangi setiap bencana alam yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena musim penghujan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berdoa, biarlah pemerintah boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga mereka yang terdampak oleh karena musim penghujan saat ini, mereka boleh mendapatkan pertolongan oleh Tuhan melalui pemerintah yang ada. Terima kasih ya Bapa. Setiap mereka yang terdampak oleh karena musim penghujan yang ada, juga Tuhan berikan kekuatan. Tolong setiap mereka Tuhan untuk mau berharap dan bergantung serta mau datang kepada Engkau. Karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan,
Kita akan berdoa untuk upaya pemerintah di dalam menangani pandemi COVID-19 yang masih tetap ada hingga saat ini. Kita berdoa untuk setiap fasilitas kesehatan yang ada supaya tetap ada dan tersedia bagi setiap mereka yang terdampak kesehatannya. Kita juga berdoa untuk setiap penderita maupun mereka yang mengalami dampak akibat COVID-19 secara khusus dalam perekonomian, supaya mereka boleh menghadapi masa-masa sulit yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap upaya pemerintah yang ada di dalam menangani pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap fasilitas kesehatan. Biarlah Engkau Allah menolong pemerintah untuk dapat mempersiapkannya dengan baik, untuk senantiasa ada bagi setiap mereka ya Tuhan yang menderita sakit COVID-19. Kami berdoa untuk setiap peralatan, kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang dibutuhkan. Biarlah juga Tuhan tersedia bagi setiap mereka. Kami berdoa untuk setiap para penderita ya Tuhan Yesus. Biar juga Engkau Tuhan berbelas kasihan atas setiap mereka. Mereka boleh mendapatkan pengobatan yang layak ya Tuhan. Mereka boleh mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Mereka boleh pada akhirnya dirawat ya Tuhan. Dan bila Engkau berkenan, biarlah Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu, memulihkan setiap mereka. Bukan karena kami, tapi oleh karena kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang terdampak secara ekonomi oleh karena pandemi COVID-19 saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau. Biarlah Engkau yang memberikan mereka kekuatan. Biarlah Engkau yang memberikan mereka pengharapan ya Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit yang mereka hadapi oleh karena dampak ekonomi yang ada di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan. Mohon Engkau Allah menolong setiap mereka. Mohon Engkau Allah memberikan mereka jalan keluar atas setiap kesulitan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, untuk kami sebagai anak-anak-Mu, biar Engkau memberikan hati-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh bertindak di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga orang boleh melihat ya Tuhan, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, teristimewa Tuhan. Di tengah-tengah gereja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah gereja GKI Bungur, biarlah gereja Pospei Alam Sutra, demikian pula Sekolah Kristen Saint John. Kami semua ini yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat atas setiap mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saat ini anak-anak kita sedang menghadapi penilaian tengah semester. Untuk itu mari kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, kita dukung mereka untuk mereka boleh mempersiapkan diri, mereka boleh mengikuti setiap penilaian tengah semester dengan baik, dan mereka juga boleh mendapatkan nilai yang terbaik tentunya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak kami. Mereka yang saat ini sedang menghadapi penilaian tengah semester. Ya Tuhan, biarkanlah Engkau Allah yang menolong setiap mereka. Biarkanlah Engkau Allah Tuhan yang memberikan mereka satu semangat untuk mau belajar di tengah-tengah masa pandemik yang ada saat ini. Biarlah mereka mau mempersiapkan diri mereka Tuhan untuk menghadapi tiap mata pelajaran yang diujiankan. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat dan ingatan yang baik. Sehingga segala yang telah dipelajari, segala yang telah diajarkan, mereka boleh mengingat. Dan pada akhirnya ketika mereka berhadapan dengan setiap soal ujian, mereka boleh menyelesaikannya. Pada akhirnya apa yang kami rindukan, mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Itu boleh mereka dapat dan mereka capai. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih tetap ada hingga saat ini. Kita berdoa supaya jemaat Tuhan terus berpegang kepada firman Tuhan.
untuk terus berakar dan terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami. Biarlah Engkau Allah yang menjadi pertolongan untuk kami sebagai gereja Tuhan, untuk terus di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, kami boleh terus berpegang kepada firman-Mu. Kami boleh terus senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami. Biarlah Engkau Allah yang terus menjadi pertolongan, untuk kami boleh terus berakar di dalam firman-Mu, untuk kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kami. Dan orang melihat, bahkan mereka boleh merasakan buah kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan. Kami sebagai satu pribadi, sebagai satu gereja Tuhan, baik yang ada di Bungur ini Tuhan, maupun yang ada di Alam Sutra. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kehidupan kami, setiap gereja Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, persekutuan doa malam hari ini kita akan tutup. Untuk itu sekali lagi mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini kami telah dipimpin, telah ditolong oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan firman dan doa malam hari ini. Dan biarlah segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, yang adalah Allah dan Tuhan kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, biarlah damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Tuhan terus menyertai kami. Amin. Jemaat Tuhan, setelah ini kita ada PA. Untuk itu saya atas nama para hamba Tuhan dan juga majelis mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dan mengikuti PA yang ada, untuk supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.